orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kau bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, seakan-akan ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita izinkan bercerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib. Di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana. Nanti kita dengarkan sendiri. Untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini. Yang pada mulanya yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya dia bercerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana menurut keterangan dia. Nah, karena itu sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dede dan para rekan wartawan. Betul Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan batu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana Dede? Cucian mobil Pak. Pada waktu itu ya, ini pada waktu 2016 ya, cucian mobil ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk Pak. Masuk. 29? Masuk Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya? Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Aib? Pada saat itu Pak, kerja di kerjaan saya mengenal Aib di kerjaan. Oh, Aib itu juga bekerja sama kamu di situ. Oke. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aib mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak,
Aib menelpon saya dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Tanggal malam hari sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Aib orang rantauan Pak, karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain ke sini? Kata Aib, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau kata saya, dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal. Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung bener Pak, warung hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aib Pak. Ditelepon oleh Aib. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain ke sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain ke sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aib. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju? Baju preman sih Pak. Baju biasa. Tertulis apa? Dikenalkan sama Aib siapa nih gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba kan. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal kan. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pasti Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Tahu nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Oh, tapi di situlah diberitahu, katakan begini aja katanya. Iya. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aib dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di sini Pak. Oh, penyidik. Penyidik di sini. Jadi kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh, jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi loh? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang memukuli dengan yang menyidik kan selalu beda.
supaya yang menyidik, kalau upaya menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah dipukuli, tapi dipukuli dulu sebelum jadi luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah marahkan, tapi sudah diarahkan oleh Parudiana dan AF. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak, ditanya aja ya, ditanya. Kau ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya, saya mau tanya, kenapa kau mau? Gitu. Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Parudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum, sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di dalam, saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan nggak merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak, ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Parudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa Pak ya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Parudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut, Iya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi, Iya. Karena kamu diminta oleh Parudiana yang polisi, Iya. kamu ikutin aja. Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? Saya tahu Pak akibatnya. Tapi Tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke AF Pak. ya. Saya bilang AF, kenapa mau buat kesaksian seperti ini kata saya? Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata AF. Ya. Kenapa ya? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si AF cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Oh, AF merasa apa? Dipukuli Oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidana. Ada terpidana. Terpidana. Jadi merasa kesal ya, Merasa kesal. sehingga diarahkan gitu. Ya dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu Sampai tidak tahu sekarang Polda. tidak tahu. Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak apa Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 waktu itu kamu tidak pernah ke Polda. Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini-gini ada parah-parah begini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda tangan. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi, kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan
dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Jutek gimana tuh? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kemudian Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada Memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak Jutek? Iya. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kan kamu diberi berita acara di Polres. Ya, Apa kamu gak dipanggil pengadilan? dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kurang gak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, katanya. Biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan, melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban Rudiana. Tapi Rudiana menantikan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang gitu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Datang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, jadi kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenar-benarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak. Tekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke Pak Didi? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh jadi setelah viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Teteh Pak, sebelum 3 sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy tak? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemukan sini.
Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah, dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Ya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap, siap. karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Alhamdulillah saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaafan, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan membela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakim ya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka keluar. Nanti saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Jadi dia, terima kasih dia. Di ini hatinya apa ya, tahan nih membelimu. Dan air mata begini, kita para lawyer hati kita udah berkali-kali sering. Jadi sampai air mata kita udah habis.
Karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita sudah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede. Saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini, nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama Keadilan, berterima kasih sebenarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertandatangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Benar ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasu, Propam untuk tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede di bawah lingkungan dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak suci sebelahnya. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjaga baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi, mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti ini? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin keberadaan Kang Dedi sampai ke sana. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta
yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti berurai. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya akan berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan
di era ini. Dia adalah patriotik di era ini, dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi, Bang Otto, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini, karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan suap beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya ini. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Sebelum bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari ini. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Yutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Tina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang